lewat tadi ya. Dan progresnya alhamdulillah lumayan dan cukup signifikan dari beberapa hari sebelumnya, karena memang kita juga sudah memasuki hari ke-10 dan mudah-mudahan ini malam ini menuju pagi mungkin nanti insya Allah kita coba optimalkan, dan mudah-mudahan juga dalam waktu 1 hari atau syukur-syukur besok Jumat bisa selesai. Mudah-mudahan ya, kita doakan mudah-mudahan bisa cepat selesai, dan maksimalnya mungkin kalaupun ada tambahan 1 hari lah gitu kan, tapi kita upayakan, kita optimalkan mengejar hari Jumat kita selesai semua. Secara keseluruhan ini berarti status sekarang tuh masih pemadaman atau pendinginan? Hampir 80% pendinginan. Untuk pemadaman sendiri mungkin sudah ada, kemarin memang masih ada ya beberapa titik api, itu pun ke titiknya tidak terlalu banyak, tetapi tetap kita tindak lanjuti dan untuk menghindari penyebaran, dan termasuk tadi yang kita lakukan hampir seharian ya Pak ya, berarti lebih ke pendinginan, ke titik-titik yang masih mengeluarkan asap serta terdeteksi oleh thermal drone suhu di bawah lapisan sampah itu yang masih di atas 40 derajat atau 60 derajat. Jadi kita fokusnya di situ. Duduk aja bos. Oh, Karena udah dapat laporan ya saya langsung ke TKP ya. Seperti itu. Saya apresiasi, terima kasih untuk kedepannya. Takutnya kalau nggak ada kontrol dari warga kita lengah dan pagi mas ya. yang kemarin seperti apa sih Pak kronologisnya? Kalau itu sebenarnya acara 17-an ya, 17-an beliau itu mengadakan acara lomba-lomba di kolam dan di Nusantara ya. Nah puncaknya tanggal 18 gitu. Nah, dan itu mulai start tuh setengah 8 lah bisa lah, habis bisa. Dan dari situ banyak tuh narasi. Berapa hari jam segini belum datang sih, belum datang, masih di masjid ya, masih di masjid, dan kalian langsung kira-kira jam 8 seperempat udah ke sana, udah mulai rame di suara-suara sumbang ya. Dan yang dikhawatirkan lagi warga itu sampai dini hari gitu loh. Padahal acara itu sampai setengah 10 gitu pada semua itu. Dan ketika saya di Japri sama beberapa orang ya, pertama sama warga, Pak RT nih gimana nih ya,
Aku bilang, ya aku lagi di jalan ya, di bilang pasti di anak sebelah sana ya. Nanti aku konfirmasi ke sana. Dan kebetulan di sana ada berapa kayak Pak Eko, Pak Widi, tak telepon, Pak nanti seperti apa konsepnya? Ternyata Pak ini nggak seperti apa yang dipikirkan warga ya. Kami hanya jam. Nah itu kan di Instagram larut malam ya, larut malam ya. Itu sih sah saja mereka menyampaikan. Tapi kan di Indonesia kita kalau larut malam kan melebihi batas itu ya. Dan itu juga ketika ada merayakan itu kan pasti ada pasal-pasal ya. Kebisingan aja sampai jam berapa, tingkat kebisingan seperti apa gitu ya. Itu sih. Kalau itu akhirnya jam sini jam 21.30 dah up semua. Jadi memang nggak sampai larut malam, malam. sampai tengah malam juga. Nah Pak, itu apakah sudah berlangsung setiap kali atau memang pada Itu saat itu aja sih? itu baru 2 kali ini. Baru 2 Dua kali. kali ini. Sebelumnya perayaan juga. Perayaan juga. Bahkan waktu tahun yang lalu sampai sekitar jam 11-an lewat lah, nggak ada persoalan. Nah Pak, kalau rumah itu sendiri dihuni sama siapa sih Pak? Ya Pak Umarik pemiliknya. Pemiliknya? Iya, pemilik. Itu kos-kosan apa gimana? Itu salah satu untuk yang apa kalau kayak ada kedinasan itu ya, yang kayak TNI, Polri dan kedinasan itu mereka bergerak di bidang itu. Ada kolam renangnya. Gitu. Jadi semacam apa, karantina gitu ya? Bukan apa? Kalau perlu tempat pelatihan lah. Tempat pelatihan. Jadi center itu. Training center ya seperti itu. mereka diinapkan di situ. Ditembakkan di situ. Artinya bukan warga situ, pendatang semua ya. Pendatang semua. Itu untuk yang di sebelah sini Brimob atau Itu kontaknya sih banyak ya. Ada jalur TNI, Polri dan kedinasan kan. Gitu. tapi yang jelas itu nggak setiap malam ya Pak? Enggak setiap malam. Itu emang rutinitas tahunan ya gitu. Cuma kan di situ ketika orang udah mulai bola salju liar itu ya, udah rame ya. Ya kita sih warga sah-sah aja punya opini masing-masing karena mereka punya hak untuk menyampaikan itu. Ya, saya telepon lagi. Ya, Pak izin Pak, namanya Kak? Nama Saya Muhammad Sadikin, Ketua RT 2 RW 13 Pasir Gunung Selatan. Terima kasih atas kunjungannya Mas. udah dilakukan mediasi juga ya Pak? Sudah kemarin Dilakukan mediasi, masih hasilnya seperti apa? bahkan pihak yang bersangkutan nama yang itu datang saya Pak RW, keamanan RW 13 dan Pak Umar sendiri dan ketemu sama keluarga mereka sebelum maghrib. Hasilnya seperti apa Pak? Siapa ya udah kesepakatan minta maaf. Mereka Minta maaf ya. Kami minta maaf atau emang ada kebisingan itu ya. Dan insya Allah itu nggak akan terulang lagi kan. Kita akan evaluasi. Malam itu juga sebenarnya kita udah komunikasi dengan Pak Eko, Pak Wita. Nanti setelah ini kita evaluasi ya untuk acara seperti ini kan gitu. Nah kalau bagi warga sendiri apa ada keberatan atau gimana sih Pak? Ya kalau ya itu nama warga ada pro kontra kan lumrah ya. Pro kontra sih biasa lah. Tapi kita sikapi dengan bijaksana. Dan kita juga silakan kalian protes, salah dan bernarasi. Cuman ketika menyampaikan protes itu yang elegan ya. Ya gitu. Terima kasih.
pencemaran limbah, apa dampak terhadap produksi dari PDAM kita Patriot ini, Pak? Dampaknya cukup berat untuk PDAM dengan kualitas air baku yang tercemar berat saat ini. Mengakibatkan proses pengolahan lebih harus dipantau terus-menerus selama 24 jam, baik kualitas hasil air bakunya maupun hasil pengolahannya. Kita sudah melakukan upaya-upaya juga dalam melakukan reklorininasi, aerasi dengan menambahkan koagulan dengan dosis yang optimum untuk mencapai kualitas yang dipersyaratkan. Oke, Pak. Kemudian berapa pelanggan Pak yang terdampak akibat pencemaran limbah ini? Untuk pelanggan di zona 1, kebetulan di Bekasi Utara, Kecamatan Bekasi Utara, Kecamatan Medan Satria, Bekasi Barat, Kecamatan Bekasi Barat, termasuk Pondok Ungu, karena Pondok Ungu itu baru diserahkan tanggal 20 Juli, sehingga itu masuk yang terdampak juga pelanggannya. Total pelanggannya sekitar 70.000 pelanggan. Pak, ini kan bukan pertama kali terjadi ya Pak, Betul. ya. Sudah berulang kali limbah ini. Bagaimana langkah ke depannya Pak, antisipasi, dan kemudian apa upaya yang sedang dilakukan nih Pak? Dan saat ini kondisi airnya seperti apa? Ya. Upaya yang kita lakukan saat ini sedang melaksanakan pemindahan intake dari saat ini existing di depan kantor kita, dipindahkan sekitar jaraknya 2 km di dekat namanya Bendung Palanta. Dari situ kita akan mengambil air dari sumber air Kalimalang atau Tarum Barat, ya. Sehingga itu tidak akan terjadi pencemaran ke depannya untuk air baku ini. Yang insya Allah mungkin di Oktober ya tahun ini selesai dan bisa dimanfaatkan air bendung intake Palanta ini, sehingga kalau terjadi pencemaran di kemudian hari itu tidak akan terjadi lagi untuk masyarakat di Bekasi Utara, Bekasi Timur, dan Bekasi Barat. Namun untuk di Pondok Ungu, karena tetap tidak ada sumber lain selain kali Bekasi, bersumbernya kita akan mengambil dari kali Bekasi karena tidak ada dari Kalimalang. Nah, itu kita akan upayakan ke depan. Kita sudah akan merencanakan menggunakan teknologi pengolahan pendahuluan atau pretreatment untuk mereduksi itu semua. Pak, ini kerugiannya seperti apa sih Pak? Karena kan lumayan berat ya Pak, Ya. pencemaran limbah ini. Ya, kerugiannya bagi kita bahan kimia ya pasti ya Bu. Bahan kimia itu kita ada penambahan dosis yang cukup berat ya untuk mereduksi kualitas warna maupun bakteri ya. Itu jadi koagulan, desinfektan, termasuk energi listrik itu, karena untuk aerasi juga kita memerlukan energi listrik. Selain itu juga kita menurunkan kapasitas produksi, karena tidak bisa 100% kapasitas produksi kita dimanfaatkan full untuk proses pengolahan dengan kondisi kualitas air baku seperti ini. Dan mungkin terhadap Pemkot Bekasi atau aparat tempat terkait dengan seringnya terjadi pencemaran limbah yang diindikasi dari pabrik-pabrik sekitar wilayah Kali Bekasi, Pak. Ya, karena kita sebagai pemanfaat air baku, ya diharapkan ada suatu sinergi lah untuk dengan karena Kali Bekasi ini kewenangannya lintas kabupaten, mungkin kewenangannya ada di provinsi. Nah, ini koordinasi seperti dengan provinsi atau dengan kabupaten yang lain.
Enggak. Langit tangannya. Iya. Pak, nah gimana nih Pak tanggapannya? Kita Masih coba sering cek terjadi. dulu. Kita sekarang tadi sudah instruksikan ke teman-teman LH dan BPSDA untuk coba menelusuri lagi ini dari mana sumbernya. Karena ini kan airnya berkurang. Ya. Kalau berkurang kok jadi hitam gitu kan ya. Ini kelihatannya ada buangan baunya pekat. Ini kan kejadian udah lama kan. Kemarin LH juga sempat bilang bahwa ini kiriman dari Bogor. Iya. Apakah sudah ada komunikasi? Selama ini memang kita sudah berdasarkan dengan Bogor dan mereka juga sudah mengecek di sana dan ya ini ya, cuma gitu kita tidak bisa intervensi langsung ke pabrik-pabrik di sana gitu kan, itu adalah kewenangan di Kabupaten Bogor. Ya, oke Pak. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.